Ya Habibi ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Salin salihat yang dimuliakan Allah, kembali berjumpa dalam series Ramadan kita, series para pahlawan Nusantara yang dipersembahkan oleh SAF Official Original bersama kitabisa.com. Kita masih berada di bumi Aceh yang agung, yang melahirkan banyak ksatria dan pahlawan besar, termasuk datang dari zaman yang berbeda. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang Sultan Iskandar Muda, di kali ini kita akan membahas dua suami istri, sejoli pejuang yang luar biasa inspiratif, masih dari tanah Aceh. Tentu berasal dari zaman Perang Aceh, yang Perang Aceh ini dimulai pada tahun 1873 setelah Traktat London dan kemudian diperbarui dengan Traktat Sumatera, menjadikan Inggris dan Belanda merasa bebas untuk mengatur wilayah di jajahan-jajahan di Asia Tenggara yang semula dalam Traktat London masih diakui kedaulatan Aceh. Tapi dengan sebuah manuver politik dari Belanda kepada Inggris pada saat itu, maka menjadikan Belanda merasa memiliki hak untuk menyerang Aceh tanpa diganggu oleh Inggris. Di tahun 1873 itu, armada perang Belanda mendarat di Pantai Cermin, Banda Aceh, dipimpin oleh seorang panglima tinggi militer Belanda bernama Jenderal Kohler. Jenderal Kohler memimpin pasukan Aceh menyerbu langsung ke Istana Raja dan juga Masjid Raya Baitur Rahman di Aceh pada saat itu, yang tentu bentuk desainnya tidak seperti yang kita lihat sekarang. Penyerbuan itu hampir berhasil menguasai Kutaraja atau ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam. Tetapi Sultan Mahmud Syah bersama panglimanya yang luar biasa, Panglima Polim, memimpin para Ule Balang melakukan perlawanan yang sangat gigih, sampai bahkan kemudian Jenderal Kohler tewas tertembak di depan Masjid Raya. Perang Aceh gelombang pertama ini di tahun 1873 dimenangkan oleh Kesultanan Aceh, dan Belanda terpaksa menarik mundur pasukannya kembali ke Batavia. Pada saat terjadi Perang Aceh ini, dua pahlawan kita masih muda belia. Orang pertama yang ingin kita sebut hari ini adalah Teuku Umar. Teuku Umar adalah putra dari Teuku Ahmad Mahmud, keturunan dari Datuk Makudum Sati. Datuk Makudum Sati adalah seorang pemuka di Minangkabau yang merupakan dzurriyyah dari perwakilan Kesultanan Aceh di Minangkabau pada masa Sultan Iskandar Tsani. Teuku Ahmad Mahmud memiliki saudara bernama Teuku Nantasetia. Pada saat itu, Teuku Nantasetia memiliki seorang anak perempuan bernama Cut Nyak Din yang lahir pada tahun 1848. Sementara Teuku Umar lahir 6 tahun kemudian pada tahun 1854. Kedua muda-mudi ini menjalani takdirnya. Ketika Perang Aceh meletus pada tahun 1873, Teuku Umar baru berusia 19 tahun. Dia sudah ikut memimpin peperangan sebagai seorang anak muda.
Sudah itu pada usia 20 tahun, dia menikah dengan Cut Nyak Sofiah. Diikuti pernikahannya pada tahun berikutnya dengan Cut Nyak Meligo, seorang putri dari Ulebalang di wilayah Aceh. Yang ini meningkatkan kedudukannya dalam ketentaraan Kesultanan Aceh. Teuku Umar memimpin perang sebagaimana juga pada waktu itu pamannya Tunku Nanta Setia, yang putrinya Cut Nyak Dien telah menikah dengan seorang panglima bernama Teuku Ibrahim Lamnga, yang mereka tinggal di Mukim 6 Lampisang. Dan pada saat perang mencapai Lampisang, mereka terpaksa mengungsi. Sementara Teuku Ibrahim Lamnga terus berperang dan akhirnya gugur dalam perang melawan Belanda. Pada sekitar tahun 1880. Belanda telah mengirimkan gelombang demi gelombang pasukan untuk menaklukkan Aceh. Di antaranya dipimpin oleh Jenderal Van Swieten, yang kemudian lebih sukses daripada Jenderal Kohler, meskipun baru bisa menguasai Kutaraja dan tidak mampu untuk mengontrol wilayah-wilayah di luar Kutaraja Banda Aceh pada saat itu. Teuku Ibrahim Lamnga yang gugur meninggalkan istrinya Cut Nyak Dien sebagai janda. Selama ini Cut Nyak Dien yang membawa-bawa putranya hasil pernikahan dari Ibrahim Lamnga sangat ingin untuk ikut berjuang, tapi suaminya mencegah. Demikian pula ayahnya Teuku Nanta Setia. Ketika dua orang lelaki yang dicintainya ini gugur, Cut Nyak Dien merasa bahwa sekarang dia tidak memiliki penghalang. Dia akan bergabung dengan perjuangan. Tapi pada waktu itu di tahun 1883 datanglah lamaran Teuku Umar yang telah menjadi seorang Ulebalang kepada Cut Nyak Dien yang merupakan sepupunya sendiri. Pada mulanya Cut Nyak Dien menolak. Tentu salah satunya faktor usia. Cut Nyak Dien lebih tua 6 tahun daripada Teuku Umar, sepupunya itu. Cut Nyak Dien merasa ini pernikahan yang tidak sepadan. Tetapi Umar meyakinkannya bahwa persoalan usia bukan masalah baginya. Dan yang lebih membuat Cut Nyak Dien akhirnya menerima pinangan Teuku Umar adalah karena Teuku Umar mengizinkan Cut Nyak Dien nanti untuk ikut memimpin pasukan bersamanya. Sesuatu yang jarang diberikan oleh para panglima Aceh kepada istrinya. Para panglima Aceh yang lain pasti akan mengarahkan istrinya untuk mengurusi keluarga, merawat anak-anak, mengungsi ke daerah pedalaman, agar tidak terlibat dalam hiruk pikuk perang melawan penjajah Belanda pada saat itu. Tapi Teuku Umar mengatakan kepada Cut Nyak Dien, kalau engkau berkenan menikah denganku, maka engkau akan memimpin pasukan bersamaku. Sebaiknya kau bantu aku. Beritakan ke seluruh pelosok kampung. Besok pagi-pagi benar sebelum sembahyang subuh, aku akan berada di kaki bukit. Siapapun dari mereka yang ingin syahid bersamaku, aku tunggu di sana. Malam ini, kalian telah datang kemari untuk syahid bersamaku. Allahu Akbar. Ini tentu sebuah tawaran yang sangat menarik bagi seorang muslimah mujahidah seperti Cut Nyak Dien, yang tentu telah kehilangan suami maupun juga kehilangan ayahnya di dalam perang melawan Belanda. Maka menikahlah mereka. Dan dari pernikahan antara Teuku Umar dengan Cut Nyak Dien nanti akan lahir Cut Gambang. Yang Cut Gambang ini bahkan setelah ibundanya ditangkap Belanda di Betong Lesagu, kelak akan meneruskan perlawanan berperang di hutan-hutan Aceh sampai akhir tahun 1910-an. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, teman-teman semuanya.
Pernikahan Teuku Umar dan Cut Nyak Dien menjadi sebuah kabar gembira bagi para mujahidin Aceh, para pejuang pada saat itu. Gabungan kekuatan keduanya dikenal sangat luar biasa dalam memimpin peperangan-peperangan. Dan Teuku Umar adalah seorang ahli strategi dan ahli taktik perang yang mumpuni. Tentu kadang-kadang dengan metode perjuangan yang sangat unik, out of the box bagi pejuang Aceh pada masa itu. Dia tidak takut menanggung segala risiko atas taktik-taktik yang dilakukannya. Seperti misalnya pada tahun 1883 itu, dia tiba-tiba saja menyerahkan diri kepada Gubernur Kutaraja, Gubernur Fontaine. Gubernur militer Kutaraja Fontaine melihat Teuku Umar menyerah, menjadikan hatinya sangat luar biasa bangga. Karena seorang panglima Aceh yang hebat menyerah di tangannya. Dia tidak tahu itu bagian dari strategi Teuku Umar untuk mendapatkan persenjataan dan mendapatkan keperluan-keperluan perang serta logistik yang diperlukan oleh para panglima ule balang pasukan mujahidin Aceh. Sehingga di antara cara Teuku Umar untuk meyakinkan para ule balang lain bahwa dia betul-betul hanya menyerah dengan siasat untuk berpura-pura memihak Belanda, ketika dia memasuki dinas militer Aceh, dinas militer Belanda di Aceh pada saat itu, seluruh gajinya dia kirim dan sumbang-sumbangkan kepada panglima-panglima. Dia sering menyelundupkan senjata-senjata kepada para panglima-panglima perang Aceh yang lain. Sementara dia mengatur strategi supaya operasi-operasi yang dilakukannya kepada para panglima perang Aceh, kepada panglima yang betulan hanya bersifat pura-pura, tetapi kepada para panglima perang Aceh yang memeras rakyat, yang sering merampok, yang menggunakan perlawanan kepada Belanda sebagai alasan untuk menindas rakyat, Teuku Umar melakukan perang yang sebetul-betulnya sehingga jasanya di mata pemerintah Belanda semakin terkenal. Di antara panglima perang Aceh yang kemudian dihancurkan pasukannya oleh Teuku Umar adalah Teuku Mat Amin, yang memang terkenal sebagai seorang penjarah dan pemeras rakyat di tengah perjuangan melawan Belanda pada saat itu. Reputasi Teuku Umar yang semakin meningkat di dalam militer Belanda membuat dia mengajukan untuk promosi dan peningkatan kekuatan. Termasuk dia minta tambahan 17 orang panglima bawahan dan penambahan 120 tentara untuk bergabung dengannya. Teuku Umar kemudian terlibat dalam sebuah kasus yang disebut sebagai kasus kapal Nisero. Kapal Nisero terdampar di pantai Tenom sehingga kemudian ditawan oleh Raja Tenom pada saat itu. Kapal Nisero milik Inggris ini kemudian diajukan tuntutan $10.000 oleh Raja Tenom untuk pembebasannya. Inggris menuntut kepada Belanda untuk segera membebaskan kapal Tenom. Maka militer Belanda di Aceh menugaskan Teuku Umar pada saat itu, dan Teuku Umar mengatakan pasukan Raja Tenom sangat kuat sehingga Teuku Umar memerlukan tambahan pasukan yang dipersenjatai lengkap. Ketika dijawab bahwa tentara Eropa Belanda di Kutaraja sangat terbatas, Teuku Umar kemudian justru meminta agar yang menjadi anak buahnya adalah pasukan Aceh, karena pasukan Aceh lebih berpengalaman berperang melawan orang Aceh berupa pasukan Raja Tenom itu. Sehingga Teuku Umar waktu itu mengatur agar dia diberi tambahan personel pasukan Aceh yang banyak. Dan itu ternyata berasal dari orang-orang Teuku Umar yang kemudian dipersenjatai lengkap. Dan kemudian Teuku Umar menuju ke Tenom. Ternyata ketika sampai di kapal si Nisero, di atas kapal seluruh perwira Belanda yang mengikuti Teuku Umar dibunuh oleh Teuku Umar dan pasukannya. Kemudian Teuku Umar kembali bergabung dengan perlawanan Aceh. Kembali bergabung dengan para mujahidin yang kemudian membuat Gubernur Fontaine dipecat dan ditarik ke Batavia untuk mendapatkan hukuman. Teuku Umar
kembali bergabung dengan perjuangan membawa logistik yang sangat banyak, persenjataan dan personil-personil baru yang fresh untuk berjuang melawan Belanda. Kemudian pada saat pembebasan kapal Nisero itu sendiri, Teuku Umar diberikan kekuasaan atas sebuah kapal bernama Bengkulen milik Belanda, yang di kapal itulah semua pasukan Belanda dibunuh oleh Teuku Umar, dan kemudian seluruh pasukan pribumi Acehnya kembali bergabung dengan perjuangan. Hasil rampasan senjata dari kapal Bengkulen dan kemudian kerjasama dengan Raja Tenom menjadikan Teuku Umar memiliki banyak senjata yang kemudian akan dibagikan kepada perlawanan rakyat. Ini membuat Teuku Umar bahkan berhasil merebut kembali daerah Nam Mukim, sehingga Teuku Umar dan keluarga Cut Nyak Dien kembali ke Nam Mukim di Aceh Besar, di Lampisang, yang kemudian dijadikan sebagai markas besar perjuangan Aceh. Pada tanggal 15 Juni 1886, setelah insiden Nisero, terjadi insiden berikutnya yang disebut insiden Hok Kanton. Di Bandar Rigai, seorang pelaut dermak bernama Kapten Hansen membawa lada, bermaksud berdagang lada, dengan membawa senjata-senjata untuk ditukar dengan lada. Sebenarnya Hansen memiliki misi khusus untuk menjebak Teuku Umar pada saat itu, karena tentu barang dagangan berupa senjata sangat menarik untuk Teuku Umar. Sehingga Hansen ini dilengkapi anak buahnya oleh serdadu-serdadu Belanda yang menyamar. Sehingga ketika anak buah Teuku Umar mengajukan penawaran penukaran lada dengan senjata, Hansen mensyaratkan harus Teuku Umar sendiri yang melakukan transaksi dengannya di atas kapal tersebut, kapal Hok Kanton ini. Teuku Umar pada saat itu sudah curiga bahwa ini jebakan. Maka kemudian dia mengutus anak buahnya untuk bersiaga di sekitar kapal Hok Kanton. Kemudian menitahkan salah seorang anak buahnya yang mirip dengannya untuk melakukan transaksi. Dan Teuku Umar sendiri memimpin anak buahnya dalam jumlah yang lebih besar untuk kemudian mengawasi dari jarak tidak terlalu jauh apa yang terjadi di kapal. Dengan kesiagaan yang luar biasa, seluruh anak buah Hansen berhasil dibunuh, dan kemudian Teuku Umar berhasil menguasai kapal Hok Kanton dan merebut semua senjatanya, yang menjadikannya pemenang dalam peperangan insiden Hok Kanton tersebut. Hansen sudah tewas terbunuh di atas kapal, sementara istrinya dan seorang Belanda bernama John Fay menjadi tawanan yang nanti akan harus ditebus dengan harga yang sangat mahal. Teuku Umar kembali harum namanya di tengah para pejuang karena keberhasilannya dalam peperangan Hok Kanton itu, sehingga dia kemudian membagi-bagikan lagi senjata-senjata kepada para pejuang. Dan perang terus berlanjut, sementara seorang ulama besar yang memimpin jihad rakyat Aceh pada tahun 1891, Tengku Cik Ditiro, gugur di dalam benteng pertahanannya. Dengan cara keji, Belanda berhasil menyusupkan seseorang untuk meracun makanan beliau. Tengku Cik Ditiro adalah ulama besar yang sangat didengar semua fatwa dan ceramah-ceramahnya oleh rakyat Aceh pada saat itu. Sehingga gugurnya Tengku Cik Ditiro adalah sebuah kehilangan yang sangat besar bagi jihad rakyat Aceh. Tengku Cik Ditiro yang terkenal
sebagai seorang yang sangat pemberani, memimpin perang selalu di depan, menerobos pasukan musuh tanpa takut, gugur dengan cara licik di tahun 1891 tersebut di bentengnya. Gugur pula Teku Panglima Polim ke-8 Raja Kuala, yakni ayah dari Panglima Polim ke-9 Muhammad Daud, pahlawan nasional. Belanda merasa meskipun telah membunuh orang-orang penting dalam perlawanan rakyat Aceh, perang Aceh ini menelan biaya yang sangat besar, terlebih dengan siasat Teuku Umar yang selalu berhasil mengambil alih senjata-senjata Belanda dengan cara yang sangat cerdik. Pada tahun 1893, Teuku Umar kembali memainkan siasatnya dengan menyerahkan diri kepada Gubernur Dijkerhof di Kutaraja bersama 13 panglima bawahannya. Gubernur Dijkerhof menerima dengan bangga hati lagi penyerahan Teuku Umar ini, yang menjadikan kemudian Teuku Umar diberi gelar Teuku Johan Pahlawan dalam militer Belanda dan mendapatkan kedudukan tinggi, meskipun sekarang Belanda tentu lebih waspada daripada sebelumnya ketika Teuku Umar berhasil mengelabui mereka. Kepercayaan besar dari Gubernur Dijkerhof membuat Teuku Umar berhasil menempatkan pasukannya dengan persenjataan lengkap. Dan dia terus berhubungan secara rahasia dengan para panglima Aceh. Dan pada waktu itu, saking meyakinkannya sandiwara Teuku Umar untuk bergabung dengan Belanda sampai membuat dia nyaris bercerai dengan istrinya Cut Nyak Dien yang begitu keberatan tinggal di Lampisang, di rumah lamanya, tetapi dalam pengawasan Belanda, di tengah-tengah militer Belanda. Cut Nyak Dien berulang kali menyampaikan protes kepada suaminya tentang kenapa mereka berada di tengah-tengah Belanda, di tengah orang-orang kafir, KP-KP seperti ini, suatu yang sangat dibenci oleh Cut Nyak Dien, suatu yang sangat tidak disukai oleh Cut Nyak Dien, hidup di tengah KP-KP Belanda itu. Teuku Umar selalu mengatakan kepada istrinya agar bersabar, sampai pada tanggal 30 Maret 1896, Teuku Umar kembali keluar dari dinas militer Belanda dengan membawa pasukannya disertai 800 pucuk senjata, 25.000 butir peluru, 500 kg amunisi dan uang sebanyak $18.000 tunai. Berita desersinya kembali Teuku Umar bagi militer Belanda menggemparkan Batavia, sehingga Gubernur Militer Aceh Dijkerhof kemudian dipecat dan digantikan oleh seorang berpangkat jenderal bernama Jenderal Vetter. Jenderal Vetter datang membawa pasukan baru dari Jawa, terdiri dari pasukan militer Eropa maupun juga Hulptruppen atau pasukan-pasukan bantuan yang banyak berasal dari Ambon, Hitu, Ternate, Madura, dan Jawa. Vetter mencoba mengultimatum dan membujuk Umar untuk menyerah, tetapi gagal total pada saat itu. Sehingga pasukan Teuku Umar berhasil menjalankan koordinasi dengan para panglima yang lain, dengan Teku Panglima Polim Muhammad Daud yang memimpin militer Aceh secara umum, sehingga Umar dijadikan sebagai wakil panglima militer tertinggi Kesultanan Aceh. Sehingga ini dalam sejarah Perang Aceh tahun 1896 ini, 23 tahun setelah Perang Aceh, perlawanan
pasukan Aceh berada dalam satu komando untuk pertama kali dalam sejarahnya. Karena sebelumnya di bawah komando para ule balang, para imam, para ulama, perlawanan Aceh berjalan sendiri-sendiri dan masing-masing di berbagai wilayah tanpa koordinasi yang bagus. Inisiatif Teuku Umar untuk menyatukan diri dengan Panglima Polim Muhammad Daud yang merupakan panglima tertinggi militer Kesultanan Aceh menjadi satu titik persatuan. Sementara di sisi Teuku Umar ada Cut Nyadin istrinya, dan ada pula Panglaut, seorang panglima yang sangat gigih dan sangat cerdas yang kemudian menjadi tangan kanan Teuku Umar. Pada tahun 1898 di bulan Februari, Teuku Umar bersama pasukannya bergabung dengan Panglima Polim di Pidi. Dan kemudian pada 1 April 1898, Panglima Polim bersama Teuku Umar dan seluruh ule balang serta ulama-ulama besar berkumpul bersumpah setia kepada Sultan Aceh dalam perjuangan, yaitu Sultan Muhammad Daud Shah. Panglima militer Belanda dalam pangkat jenderal diganti-ganti selama masa itu. Setelah Jenderal Vetter kemudian digantikan Jenderal Pel, dan hanya dalam waktu sepekan Jenderal Pel telah tewas oleh pasukan Aceh dalam peperangan di Kutaraja. Maka kemudian Jenderal Pel digantikan oleh Jenderal Van Heijs yang kemudian nantinya akan menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda karena jasa-jasanya yang luar biasa dalam Perang Aceh. Jenderal Van Heijs mengerahkan pasukan yang disebut sebagai Marsouche. Marsouche atau pasukan Marsouche ini yang terkenal kekejamannya yang luar biasa, terdiri dari perwira-perwira Eropa maupun juga pasukan-pasukan pribumi, terutama yang berasal dari Ambon dan wilayah-wilayah timur yang dikenal tanpa ampun, menghancurkan semua yang dilewatinya. Kampung-kampung dibakar, ya, dibunuh tidak hanya laki-lakinya, tetapi juga perempuan dan anak-anak, dibinasakan kesemuanya. Dan setiap melewati satu wilayah, pasukan Marsouche yang kemudian digerakkan oleh Jenderal Van Heijs ini dikenal dengan kekejamannya yang sangat brutal. Apa yang dilakukan Van Heijs ini kemudian di satu sisi membuat takut rakyat, tetapi di sisi lain membuat rakyat juga semakin benci kepada Belanda. Malam 11 Februari 1899, Teuku Umar dan pasukannya bergerak menuju Melaboh untuk menaklukkan kota itu, merebut kembali kota itu. Disinilah ada ucapan Said dari Teuku Umar yang sangat terkenal. Singoh bengoh gedonyo jeb kopi di kedai Melabuh, atau ulun akan syahid. Jadi Teuku Umar mengatakan singoh bengoh gedonyo jeb kopi di kedai Melabuh. Besok pagi kita bersama akan memenangkan perang lalu minum kopi di kota Melabuh. Atau ulun akan syahid, atau kalau tidak maka sudah lebih baik aku akan syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sumpah Teuku Umar pada malam tersebut untuk menyerang dan menaklukkan, merebut kembali kota Melaboh. Tetapi di pinggiran pantai menjelang kota Melaboh, pasukan Marsouche Jenderal Van Heijs rupanya telah menyiapkan penghadangan yang luar biasa. Dan kalau dalam film yang disutradarai oleh Pak Eros Jarot, sineas kita yang luar biasa itu, dalam judul film Cut Nyadin, kita tahu penghadangan itu dirancang secara khusus dan ada mata-mata yang kemudian berkhianat kepada Teuku Umar sehingga melaporkan posisi dan rute yang akan ditempuh Teuku Umar, sehingga pagi subuh itu telah disiapkan penembak jitu untuk menyasar hanya Teuku Umar. Dikatakan bahkan dengan peluru emas.
Teuku Umar akan dibunuh. Betul, Teuku Umar tertembak di menjelang kota Melaboh. Rupanya Allah Subhanahu wa taala memilihkan bagi beliau kemuliaan, bukan sebagai pemenang yang berhasil merebut kembali kota Melaboh, tetapi menjadi seorang syahid yang gugur fi sabilillah di dalam rencananya untuk minum kopi di kedai Melaboh, untuk merebut kembali Melaboh, Aceh Barat, dari tangan Belanda. Teuku Umar gugur dan kemudian diusung oleh pasukannya kembali ke markas, menemui istri dan keluarganya, di mana Cut Gambang ketika itu menangis sedih karena kematian ayahandanya. Tapi Cut Nyadin dengan tegar berkata, seorang perempuan Aceh pantang menitikkan air mata untuk orang yang syahid fisabilillah. Karena orang yang syahid itu tidaklah mati, kata Cut Nyadin. Orang yang syahid itu tetap hidup di sisi Allah, mendapat kemuliaan dan anugerah besar. Bagaimana engkau menangisi orang yang telah mendapat kemuliaan semacam itu? Tinggal kita, kata Cut Nyadin, apakah kita akan berkhianat dengan meninggalkan perjuangan ini, atau akan kita lanjutkan perjuangan Teuku Umar untuk memerdekakan Aceh, memerdekakan bangsanya, mengusir penjajah yang ada di Aceh ini. Inilah luar biasanya keteguhan seorang istri yang mendampingi suaminya dalam jihad fisabilillah. Dan Cut Nyadin terus mengkoordinasi pasukannya dan bergerak secara gerilya pada saat itu, memasuki wilayah-wilayah Aceh Tengah, di Gayo, di wilayah-wilayah yang berhutan-hutan dan bergunung-gunung, yang medannya sangat sulit ditembus dan dijangkau. Kita bisa melihat gambarannya, bahkan Cut Nyadin dengan lincah menyamar menjadi ibu-ibu biasa, membawa bayi untuk menembus kota Melaboh untuk mendapatkan persenjataan dan logistik. Demikian pula Cut Nyadin terus melawan pasukan Belanda dan gerak pasukan Marsose yang terus maju sampai ke pedalaman-pedalaman Aceh, sampai ke Betung Leboh, sampai ke Betung Lesagu, dan wilayah-wilayah lain yang sangat berat medannya. Tak lupa beliau melancarkan serangan kepada para pengkhianat yang kemudian menjadi kaki tangan Belanda. Misalnya dalam film kita bisa melihat adegan eksekusi Teuku Lebeh yang dilakukan oleh Cut Nyadin karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Teuku Lebeh kepada rakyat Aceh. Perjuangan Cut Nyadin yang terus berpindah-pindah menyebabkan di usia yang tak lagi muda itu kesehatannya menurun drastis. Berbagai penyakit seperti nyeri tulang dan encok, demam, dan juga uzur tubuhnya menjadikan beliau semakin lemah. Tapi tak ada kata menyerah dalam kamus Cut Nyadin, sehingga betapapun harus dipanggul dan digendong, Cut Nyadin terus bergerak. Matanya semakin lama semakin dilanda rabun dan kesulitan. Sehingga Panglaut, panglima kepercayaannya pada saat itu, merasa sangat iba dan kasihan kepada Cut Nyadin. Dia tidak tega membiarkan Cut Nyadin melanjutkan perjuangan di saat seperti itu. Maka Panglaut dengan maksud baik supaya Cut Nyadin bisa hidup nyaman di usia tuanya, melakukan korespondensi dengan pasukan Belanda, lalu membuat sebuah persetujuan untuk menyerahkan Cut Nyadin dengan beberapa syarat. Syarat pertama, Cut Nyadin akan diperlakukan dengan baik, tidak sebagai seorang tawanan, tetapi dimuliakan dan diberi tempat di kota raja.
Dan yang kedua, Panglaut mensyaratkan Cut Nyak Dien tidak boleh dipisahkan dari rakyat Aceh dan bangsa Aceh dan tanah Aceh. Syarat itu disetujui oleh Belanda yang ternyata hanya tipu muslihat semata-mata. Sehingga markas Cut Nyak Dien di Betong Lesagu kemudian diserbu oleh Belanda, dan Cut Nyak Dien yang terus berusaha melawan dan mencium adanya pengkhianatan, mencabut rencongnya, berusaha untuk menikam siapapun di antara pasukan Belanda yang mendekat. Tetapi karena usia tuanya dan uzurnya, maka beberapa pasukan Belanda mengelilinginya dan kemudian melumpuhkan dan merebut rencong dari tangannya, sehingga Cut Nyak Dien berhasil ditangkap dan kemudian dibawa ke Kutaraja. Belanda mengkhianati Panglaut, tidak memenuhi janjinya kepada Panglaut, sehingga Cut Nyak Dien kemudian diasingkan keluar Aceh, dibawa ke Jawa, dan kemudian diasingkan tanpa nama, dirahasiakan dan tidak diberikan nama itu kepada siapapun, termasuk kepada Bupati Sumedang ketika itu, Surya Atmaja, yang hanya mengenalinya sebagai seorang perempuan tua dari Aceh. Tinggal di wilayah Sumedang, Cut Nyak Dien tekun mengaji dan beribadah, sehingga kemudian masyarakat memanggilnya sebagai Ibu Perbu. Ada yang memanggilnya sebagai Ibu Suci, bahkan ada yang memanggilnya sebagai Ibu Ratu. Yang pada usia itu Cut Nyak Dien mengalami kebutaan dan terus mengajar meski dengan bahasa yang berbeda. Dia tak peduli, dia terus memberikan pengajaran Quran dan agama kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Cut Nyak Dien wafat di tahun 1908. 9 tahun setelah suaminya gugur dalam jihad fisabilillah di Aceh. Dan makam Cut Nyak Dien baru diketahui bahwa itu adalah Cut Nyak Dien pada tahun 1959, setelah pemerintah Provinsi Aceh mengirimkan utusan sesuai dengan arsip-arsip Belanda yang tertinggal di Aceh, melacak keberadaan Cut Nyak Dien, dan diketahuilah Cut Nyak Dien adalah Ibu Perbu, Ibu Suci, Ibu Ratu yang wafat dan dimakamkan di Sumedang, Jawa Barat. Hadirin hadirat yang dimuliakan, rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, Aceh memberi kepada kita begitu banyak nama yang luar biasa dalam peperangan melawan Belanda yang sangat gigih dan tidak mudah dipatahkan, hingga berlangsung nyaris 40 tahun lamanya. Dari sejak Belanda pertama kali mendaratkan pasukan Kohler di tahun 1873, sampai kemudian Belanda baru bisa menyatakan Aceh dalam kontrol pada sekitar tahun 1910, setelah kemudian mengirimkan pasukan marsose brutalnya ke segenap penjuru Aceh, termasuk menaklukkan wilayah-wilayah Gayo Lues yang pada saat itu terus melakukan perlawanan yang gigih, dan marsose tanpa berperi kemanusiaan menghancurkan desa-desa, membakar desa-desa, membunuh penduduk-penduduknya. Dalam terminologi hari ini yang bisa disebut sebagai genosida yang luar biasa. Di masa itu, dalam perlawanan-perlawanan itu, Aceh menyumbangkan nama. Selain Teuku Umar dan Cut Nyak Dien, tentu banyak nama lain, seperti Tengku Fakinah, seorang ulama perempuan yang terus mengobarkan jihad fisabilillah. Juga nama seperti Cut Nyak Metia, nama seperti Pocut Merah Intan, dan banyak lagi nama-nama yang lain yang luar biasa sumbangsihnya di dalam peperangan-peperangan melawan
Belanda yang sangat luar biasa menguras energi dan biaya bagi penjajah ini di tanah Aceh. Orang Belanda mengenal kegigihan orang Aceh yang bertarung sampai mati, sampai menyebut orang Aceh kalau sudah melawan maka mereka seperti orang gila. Orang seperti Pocut Merah Intan yang disebutkan terluka, tapi tidak pernah menyerah, tidak sudi disentuh oleh orang-orang kafir. Terus melawan dan bertarung dengan serdadu-serdadu pria yang mendekatinya, membunuh mereka. Ketika lukanya mengering, berdiri lagi untuk berperang. Terus seperti itu sampai gugur. Sesuatu yang kemudian menakjubkan. Dan inilah Aceh yang menyumbangsikan untuk kita nama-nama untuk dikenang sepanjang sejarah sebagai syahid dan syahidah. Teuku Umar dan Cut Nyak Dien memberi pelajaran kepada kita satu hal yang kemudian disabdakan Rasulullah SAW 13 abad sebelumnya, yaitu bahwa perang adalah tipu daya. Dan tipu daya Teuku Umar yang dijalankannya melawan Belanda membuka mata kita betapa efektifnya siasat Teuku Umar itu untuk mendapatkan senjata, logistik, dan biaya perang yang memang tidak murah dari sang penjajah. Tidak banyak tentunya para pahlawan kita, para pejuang kita yang menggunakan siasat Teuku Umar ini. Karena memang mungkin siasat ini terdengar tidak kesatria. Siasat ini terdengar seperti menipu. Siasat ini pasti akan juga dilihat oleh orang lain sebagai sesuatu yang nista. Kalau sampai menyerah kepada penjajah, termasuk keinginan Cut Nyak Dien yang sampai nyaris meminta cerai kepada suaminya ketika suaminya berpura-pura menyerah kepada Belanda. Tapi sekali lagi perang adalah tipu daya, dan menipu penipu adalah kecerdasan yang agung. Di masa perang sebelumnya, Belanda telah menipu Pangeran Diponegoro yang berunding kemudian ditangkap secara khianat. Belanda juga sudah menipu Tuanku Imam Bonjol yang dalam perundingan di Palupuh juga dikhianati dan ditangkap. Belanda telah mengkhianati juga Mahmud Badarudin II dari Palembang misalnya. Dan juga para pemimpin lain, termasuk Antasari dari Banjar yang nyaris juga tertangkap dengan cara seperti itu. Tapi dalam kasus Teuku Umar membuktikan dia lebih cerdik daripada penjajah. Dia lebih cerdas daripada penjajah. Dia lebih pintar dalam berpura-pura untuk mendapatkan modal perjuangan bagi bangsa Aceh melawan Belanda pada zaman itu. Siasat Teuku Umar adalah salah satu pilihan perjuangan yang masuk akal pada zamannya. Dan yang menarik untuk kemudian mungkin akan ditiru oleh generasi selanjutnya dalam menghadapi para penipu dan pengkhianat dengan tipuan. Karena perang adalah juga tipu daya. Di situ pula kita melihat Cut Nyak Dien, seorang istri setia, seorang mujahidah yang tangguh, yang tidak menitikkan air mata ketika suaminya meraih derajat syahid di sisi Allah. Faham dengan sangat meyakinkan suaminya tidak mati tetapi hidup di sisi Allah. Dan sekarang menjadi gilirannya untuk memimpin perjuangan dan perlawanan melawan Belanda yang telah diwariskan oleh suaminya. Dengan itu pula dia mendidik putrinya, Cut Gambang. Sampai dikatakan Cut Gambang ini bahkan setelah seluruh perlawanan di Aceh nyaris padam semuanya, dia masih terus bergerilya dari hutan ke hutan bersama suaminya untuk mengubarkan perlawanan terhadap penjajah seperti yang telah diteladankan oleh ayah dan ibundanya, dua panglima hebat dari Aceh, Teuku Umar dan Cut Nyak Dien. Semoga Allah merahmati Teuku Umar dan Cut Nyak Dien, dua
pahlawan pejuang besar dari Aceh yang telah kita simak kisahnya pada hari ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan inspirasi untuk meladani mereka. Apapun yang terjadi, perjuangan harus terus dinyalakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi ya Muhammad.